soal kebijakan impor BBM nasional satu pintu di Pertamina. Ada evaluasi nggak sih Bang sebenarnya dari pemerintah terkait hal ini? Karena kan dampaknya pada SPBU swasta ini sangat kesulitan mendapatkan bahan bakar. Nah, mohon waktu karena ini masih transisi dan ini juga isu relatif baru ya muncul di media. Kita mau kaji, ya mudah-mudahan nanti kajian-kajian dari KSP ini bisa ya menjadi masukan, bila perlu pembanding, sehingga kadang-kadang begini, kebijakan itu berasal dan lahir dari suatu niat baik, tetapi karena ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak, kadang-kadang ada implikasi-implikasi tertentu yang kurang diinginkan. Istilahnya itu kalau kita bawa mobil itu blind spot lah, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan kita akan membangun suatu mekanisme di mana blind spot itu bisa diidentifikasi dari awal gitu, sehingga tidak menjadi pro kontra, kontroversi atau kerugian di kemudian hari. Mudah-mudahan. Makasih pertanyaannya ya, teman-teman ya. Ya, ini ya PR ya, tolong dikaji ya. Tolong dikaji. Nah, ini Pak Deputi yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Terutama yang kurang anak-anak yang tadinya tiba-tiba dalam semalam harapannya wajahnya cerah Pak. Yang saya agak yakin itu kalau ada KSP di SPPG, saya yakin dan tahu persis bahwa mereka kasih sayang dan pelajaran yang Ibu Bapak berikan kepada kami. Insyaallah bisa dekat. Saya di podcast begitu, netizen silahkan komentar, biasanya senang ya, bisa dekat. Dan saya sangat yakin dan determinasi dari Pak MP, bodinya komunitas pemulung. Akhirnya Pak, saya pribadi Pak, slogan dari Bapak itu asli saya dapat dari Bapak. Saya tahu bahwa slogan tersebut sama kita, tapi slogan yang tetap ada di tempat ini. Betul. Sebetulnya juga Pak punya slogan. Ya, tapi karena saya wakil di kampung itu Pak, semuanya ketulilah. Saya daftar di beliau, kok dari kampung Bogor? Takdir saya UI, turun di Cawang, masih tertinggal dulu jadi harunya gitu. Iya, terharu karena memang walaupun kurang dari setahun, tapi kita dengan Pak AMP ini sudah seperti bapak, seperti kakak, dan hubungan yang terbangun di sini ini memang dalam, karena ini kan KSP ini kalau di awal itu dia kosong, cuma ada sekretariat, nggak ada tenaga yang lain. Jadi praktis memulai dari nol. Tadi beliau terharu karena teringat dulu waktu kesini kosong kantor ini, cuma saya berdua dengan beliau dan hari ini penuh. Jadi saya kira itu yang membuat beliau salah satunya menjadi terharu. Ya. Ya. Pak, bareng Pak. Pak Putra, Pak MP, sini bentar. Bareng dong Pak. Boleh Sebentar Pak katanya Pak. Saya sebentar ya. Saya antar sebentar ya. Seperti Bapak. Mana komunikasi? Tapi dia sudah kontak saya. Iya, dia ada proseduran, dan itu semangat dari putra daerah, masalahnya itu. Kalau memang apa tadi aku bilang?
KSP itu punya ciri khas. Beliau itu hobi off-road, makanya beliau off-road. Beliau punya slogan, no road, no problem. Nah, itu salah satu slogan yang insya Allah akan terus membekas di KSP, bahwa kalau ada masalah, kita itu nggak boleh berhenti, harus tetap cari jalan. Dan itu sesuai dengan perpresnya KSP, karena perpres KSP itu monitoring evaluasi. Kalau ada masalah-masalah dibantu dicarikan solusinya. Jadi tetap dipertahankan. Kalau saya tambahkan satu slogan lagi, no guts, no glory. Ya, tidak ada keberanian, tidak ada keberhasilan. Insya Allah itulah nanti jadi dua slogannya KSP. Pak Kodari tadi ada pesan nggak sih dari Pak AMP kepada Pak Kodari yang nantinya akan menjalankan tugasnya sebagai ketua KSP? Melanjutkan apa yang sudah ada, karena kita percaya betul bahwa KSP ini memberikan manfaat yang nyata kepada pelaksanaan program-program Presiden Prabowo yang sangat besar, banyak baru, ya kan, banyak urusan teknokrasinya. Dan misalnya kita dulu sudah pernah punya beberapa bantuan kepada BGN, kepada Kemensos, Sekolah Rakyat, kemudian di Kemdiknas juga ada, kita pernah mengusulkan agar transfer kepada guru itu langsung, jangan ke daerah dulu. Alhamdulillah ya ratusan ribu, mungkin jutaan guru bisa merasakan manfaatnya. Jadi ini semua dilanjutkan karena memang pemerintahan Pak Prabowo masih 1 tahun, ada banyak program-program baru yang tetap harus dikawal prosesnya, tahapannya, teknokrasinya agar berjalan dengan optimal, agar ekonomi bergerak. Itu dia. Ya. Pesan atau tugas khusus yang diberikan kepada Pak Prabowo? Kemarin ada pesan dari Jenderal Teddy untuk lebih KSP membantu komunikasi program-program pemerintah, keberhasilan pemerintah. Jadi kita nanti insya Allah akan ya membantu KL-KL yang ada, tupoksi-tupoksi yang sudah dikerjakan misalnya oleh PCO nggak jalan sendiri, tetapi seperti KSP juga akan ikut membantu. KSP itu kelebihannya karena dia monitoring evaluasi semua program prioritas Presiden, maka kemudian kita mengetahui apa-apa yang dikerjakan oleh pemerintah, apa-apa manfaat dari masing-masing program. Nah, itu nanti disampaikan, dikomunikasikan. Jadi kita bukan hanya ke dalam, artinya membantu KL-KL untuk bisa memperbaiki kinerja program secara gratis, tetapi juga insya Allah komunikasi nanti keluar juga agar dipahami oleh masyarakat dan mudah-mudahan mendapatkan dukungan yang lebih luas.